Hey rekan-rekan akademia. Ini setelah CFA saya lanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu akan melakukan uji hipotesis dengan SEM, Structural Equation Model. Ini kita buang dulu ya covariannya. Kenapa sih harus pakai CFA? Nah, CFA itu dimaksudkan adalah untuk kalau menurut saya ya, itu berupa namanya juga confirmatory factor analysis. Jadi ini bentuk lain dari uji validitas sebetulnya. Ini kita ganti dulu ke landscape. Visit intention ada di kanan. Destination reputation ada di kiri, ini ada di sini, ada dua. Terus ini S1 di sini. Ya, jadi ini adalah gitu, ini self esteem ada di. Nah, ini sebetulnya karena saya di video saya sebelumnya saya tuh menguji uji reliabilitas ya guys. Nah, saat uji reliabilitas itu ada satu variabel yang harus rontok gitu. Kenapa rontok ya? Karena ketombean kali ya. Karena tidak reliable, jadi nilai alfanya itu di bawah 0,6 gitu. Dan itu sangat menyedihkan. Artinya saya harus mikir otak bagaimana supaya model ini tetap jalan gitu. Nanti sebentar saya cerita ya. Ini artinya saya ada satu, kan tadinya di sini kalau ada destination reputation tuh ke destination ini gitu loh, ke destination trust. Nah sekarang kita ingin memastikan bahwa ini bagaimana ceritanya. Apakah destination reputation memiliki pengaruh langsung ke ini enggak ya? Nah, berarti saya harus destination reputation. Jadi ini melenceng dari rencana destination reputation and visit intention. Apakah ada? Kalau ada, alhamdulillah. Destination tuh kan reputation di mana? Tourism destination reputation ke tourist consumption behavior. Oh oke. Okay. Destination nyari lagi kan, destination reputation, personality, reputation, oke. Okay. Destination, image banyaknya ya. Image. Oke. Okay. Sebentar saya harus bermanuver. Sekarang kata destination ini kita rubah menjadi reputation ke visit intention, ada nggak? Kalau nggak ada. Destination reputation ke revisit intention. Oh, adanya tapi ke revisit intention. It is okay. Ya, mungkin nanti saya akan cari lagi, tapi itu nggak apa-apa, itu oke juga. Ya, berarti kembali ke sini, saya bisa put this arrow ke visit intention. Nah, destination reputation ke ini kan Storynomics ya. Jadi kalau Storynomics itu bukan kata lain, maksudnya itu bentuk lain dari apa istilahnya itu, storytelling. Nah, saya udah memastikan bahwa destination reputation itu nggak ada kaitannya destination reputation, tidak ada, risetnya itu belum ada gitu. Jadi riset ini masih riset baru. Tapi karena ini sama-sama
intention itu behavioral intention gitu kan, in general. Jadi kita bisa menggunakan apa istilahnya gini nih, reputation jadi kita meminjam teori dari yang lain-lain. Nah, lihat nih, di sini ada corporate reputation kan, berarti reputation itu bisa ke purchase intention. Reputation ke trust ada, tapi sayangnya di sini tidak muncul. Ini ada brand reputation ke purchase intention. Jadi aman ya, kita aman reputation ke purchase intention. Nah, kalau dari reputation ke itu nggak ada Storynomics itu. Ini kan tadi saya bilang ini sesuatu yang baru. Ini buku Storynomics yang saya pakai teorinya. Reputation ke consciousness nggak ada. Nggak pakai. Nah, sekarang gini. Karena Storynomics itu samaan dengan storytelling, jadi saya pakai cari storytelling. Ada nggak bahwa disebutkan ini storytelling? Nggak ada kan? Ya, atau bisa dicari lebih detail lagi. Nah, sekarang saya ganti ini tuh jadi warm. Karena storytelling itu seperti kita sedang berwom gitu kan, berwom-wom ria. Nah, ini memang banyak di sini ada iwom mempengaruhi, ada ya, iwom mempengaruhi repurchase intention. Iwom mempengaruhi purchase intention. Saya bisa saja ini begitu, ya, ngerti ya? Saya bisa pakai begitu teorinya. Jadi iwom ini anggaplah ini sistem. Oke. Atau bukan. Iwom ke purchase intention. Ini ada brand image ke kita ngomongin reputation, bro. Ya. Jadi nggak ada teorinya. Sebentar. Ini saya hapus dulu. Reputation ke ini tuh nggak ada gitu. Tapi ini, nah di sisi lain guys, di sini kan saya menggunakan narcissism. Di sini ada self esteem. Jadi begini, kalau di sini ini ke sini, ini ke sini, nah self esteem ke visit intention. Oke ya. Bisa ngerti ya. Nah, narsisism ke ini kita perbesar dulu, kita samain ya. Biar kebaca teksnya. Nah, ini begitu, ini juga begitu, ini begini, ini begini. Nanti mempercantiknya nanti ya. Nah, ini begini. Ini karena ketusuk, maka dia harus memiliki bubble ini. Begitu ceritanya. Oke. Name absolute variable. Nah, udah sempurna belum? Ini harus ada salah satu dari panah ini harus memiliki angka 1. Save. Kalau udah save, nah ini pasti ada proses rontok-merontokkan kan ya. Jadi ini saya save as ke 4. Ke 4. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ini reputation ke self esteem ada nggak ya? Kita cek dulu. Siapa tahu ada.
Oh, storytelling post. Oke, I don't know. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita abaikan dulu. Kita lihat dulu aja ya hasilnya kayak gimana. Panah merah menyala, alhamdulillah. Nah, tapi ini ada problem satu di sini, nilai satu ini tuh lebih tinggi. Ya, dia lebih tinggi dari satu, artinya dia dianggap apa istilahnya? Ini udah langsung fit, which is good. Haywood case ya, kita sebut Haywood case. 1, 2 ditolak. Ya. 1, 2 ditolak. Ini karena Haywood case ini, jadi yang bisa kita lakukan adalah begini cuy. Kita akan memberikan, nih, ya, harus sepasang ini dan yang mana, either ini atau ini. Kita constrain, ya namanya kita constrain. Ternyata tidak nyala. It can be problem. Coba kita pindahkan ke sini. Tetap tidak nyala. Sebentar, nilainya kok jadi, atau sebentar, tetap nggak nyala cuy. Bentar ya, calculate lagi. Nah, ini nilai tinggi kan ada di sini nih. Ini harus sepasang. Biasanya sih kalau ini ke sini, tapi ini karena ini nilainya bagus ya. Oke, sebentar. Narcissism coba kita lihat. Narcissism dan intention. Adanya, oke. Ini ide gila saya. Saya langsung save, ya. Misalnya ini kita buang. Kenapa? Karena tadi menurut teori itu bahwa narsisisme memiliki pengaruh ke sana. Calculate. Dan nilainya, kok nilainya nggak bisa di ini. Sebentar. Kita cek ya. 3, destination reputation tidak mempengaruhi, destination reputation. Ini nggak bisa nyala. Oke, salah satu ini coba kita kasih satu lagi, calculate. Oh no. Ini kita calculate. Ternyata merahnya nggak nyala. Calculate, ternyata enggak. Nah, sekarang coba yang ini. Sip, ya. Ini akhirnya nyala, tapi yang ini nggak bisa satu-satu. Coba ini kita, apakah masih nyala? Masih nyala. Berarti yang tadi 22 saya buang lagi. Oke, masih nyala. Mana lagi yang 2? Berarti ini ya yang kita nyalakan yang itu. Oke. Kita cek lagi guys. Nah, ini tapi tadi udah fit kan, tapi ini jadi tidak fit. Kenapa? Karena ya masalah-masalah tadi. Oke. Coba sekarang kita apa yang harus kita modifikasi gitu. Ini ada E16, ada E15 ke narsisism. Oh, reputation ke nah, dibilangin begitu. Mereka bilang
bahwa narcissism and reputation, apakah ada kaitannya? Narcissism dan reputation, yeay, ada cuy. Narcissism ke reputation. Jadi bahwa, oh ternyata begini cuy. Kita kalkulit dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Jangan ada yang bicara. Biar saya yang bicara. Oke. Yeay. Tapi ini nggak ngaruh ya. Kan narcissism ke 16-15. Ini saya tambahin loh. Ini kan 16-15 kan. Ini save S5 dulu. Just another. Kok nggak ngaruh ya? 17 mana sih? Sepuluh. Coba kita buang ya 10 ya. Ini kan 10 dibuang ya. Berarti kan sekompi ini kita buang. Nah, ini kita sodorkan ke sini. Apa yang terjadi? Kita buang, nggak bisa 16. Ini jadi tinggi ya. Reputation itu ternyata nilainya tidak bagus ya. Sebentar, nah ini seperti biasa ya. Seperti biasa lah kita bersendagurau begini. Manipulasi, bukan memanipulasi, memodifikasi. Nah, ini bisa, salah satu dari ini bisa kita buang guys. Caranya apa? Ini 15 atau 16 yang harus dibuang ini. 15 mana sih? Atau sebentar. Narsisme mempengaruhi reputasi. I don't think so. Enggak lah ya. Oke, kita kembali, ini kita save dulu, kembali ke 4. Kan di sini, ini kan belum fit kan, maka kita akan mencoba memfitkan. Kita bisa mengikuti di sini loh. Narcissism ke DR1, Storynomics ke DR1. DR1 tuh mana sih? Nah, ini kata lainnya adalah bahwa kita bisa, nggak harus ke sininya, tapi bisa ke sini gitu, DR1. Narsisism ke DR1, kan itu udah. DR1 ke F. F berapa? Sepuluh mana? Ini 10 ya. Terus di situ yang bisa kita buang ini ada 25, 26. 25, 26. Kalau ini dibuang 10, maka 25, 26 juga. Atau 25, 26 yang kita buang. Ya, berarti ini kita buang. Maka ini narsisism itu
Yang benar tuh narsisism mempengaruhi reputation ya, bukan sebaliknya ya. Oke. Which is di sini satu, yang diterima cuma 2. F1 F1 mana? Ini kenapa harus ke sini ya? Oke. Ini saya save S6 ya. Oke, sekarang keempat lagi dibilangkan bahwa dan ini dibilang bahwa narsisism itu ke DR1, Storynomics ke DR1. DR1 mana sih ini kan? Udah langsung tinggi ini. Atau do you think ini bisa begini? Jadi DR1-nya tuh hanya satu ini aja gitu. Masih bisa cuy. Masih bisa. Dan ternyata DR1. Nah kita coba cek DR1 itu apa sih? Dia memiliki reputasi. Udah cuman satu item aja. Uhuy. Kebayang gak sih? Kalian bisa ngikutin gak? Ya. Jadi satu variabel itu cuma diwakili oleh satu ini. Dan ajaib loh gue gitu. Ini bisa begini cuy. So begitulah ya. Kadang penuh kejutan. Apakah boleh? Boleh. Ya secara teori ini boleh. Oke, semoga video ini membantu Anda. Walaupun penuh kejutan, kita akan ketemu lagi pada video saya yang lain ya. Ini bagaimana satu variabel bisa mewakili satu. Yay! Ya. Begitulah, sampai ketemu lagi. Semoga video ini membantu Anda.